Ujar Nabi, orang yang mengucap lalu dia panjangkan, dihancurkan baginya 4.000 dosa besar. Dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Misal kita pernah berbuat maksiat nang langsung aja lawan Tuhan, kada bersangkut paut lawan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Adapun mengenai ujub, maka sebaiknya aku menuturkan pokok-pokok dalam ujub ini. Pokok pertama, perbuatan hamba itu bisa berharga adalah karena jatuh di hadapan Allah dengan diridhai dan diterima. Maksudnya adalah perbuatan kita menjadi berharga, perbuatan kita menjadi bernilai tinggi apabila perbuatan kita itu diridhai dan diterima Allah. Perbuatan kita yang kita serahkan kepada Allah dan Allah meridhai, Allah menerima, maka perbuatan itu menjadi mahal harganya. Jika tidak, amun perbuatan kita itu kada untuk Allah atau kada diterima oleh Allah, maka perbuatan kita itu menjadi kada berharga, menjadi murah. Misalnya kita beramal untuk manusia, kita bekerja untuk manusia, maka upah yang mereka berikan kepada kita itu sangat murah, walaupun pekerjaannya susah payah. Kalau kita bekerja untuk Allah, walaupun perbuatannya sedikit, bila Allah menerima, maka itu perbuatan sangat mahal gantinya, sangat mahal harganya. Maka engkau tentu pernah melihat buruh yang bekerja sepanjang siang dengan upah 2 dirham. 2 dirham itu ya sekitar 100 ribuan rupiahnya. Mulai pagi sampai petang bekerja si buruh tadi. Paling-paling upahnya 100 ribu. Kenapa sebabnya? Karena yang menghargai itu adalah manusia. Pekerjaannya susah payah, mulai pagi sampai petang kita kerjakan untuk manusia, dan manusia menghargai murah 100 ribu. Orang yang jaga malam tidak tidur semalam suntuk mendapat upah 2 keping uang. Begitu pula orang-orang yang mempunyai perusahaan dan pekerjaan, semua bekerja siang dan malam demi upah yang bisa dihitung. Nah, artinya kayak apa aja,
gaji, upah yang diberikan manusia itu masih kawa dihitung. Masih kawa dihitung. Orang begawi apakah, pegawai apakah. Nah, gajinya larang benar tapi masih kawa dihitung. Itulah kalau kita bekerja untuk manusia. Kalau engkau memalingkan, mengarahkan perbuatan engkau kepada Allah, kalau engkau memalingkan, maksudnya mengarahkan, menujukan perbuatan engkau itu kepada Allah, engkau berpuasa contohnya, berpuasa karena Allah, maka puasa engkau itu tidak ternilai bila Allah ridha dan menerima. Kita puasa Allah menerima puasanya, berapa balasan yang diberi Allah kada kau dinilai lagi, larang benar harganya. Asal kita puasanya karena Allah, Allah mau menerima. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang yang sabar itu pahala mereka. Orang-orang yang bersabar itu bakal dicukupi ganjaran mereka tanpa hitungan. Ada kau lagi menghitung. Di dalam hadis disebutkan, a'adtu li'ibadis sha'imin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya aku Allah, ujar Tuhan, menyediakan untuk para hambaku yang berpuasa ganjaran yang tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah tergerak dalam hati. Kayak apa besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada orang puasa, kada kawal dibayangkan. Nah, jadi hari-hari engkau yang biasanya hanya berharga 2 dirham beserta kepayahan besar yang engkau tanggungkan, berubah demikian berharga sebab mengundur makan sampai sore. Kita puasa guring boleh, istirahat boleh. Bila mana karena Allah, Allah menerima, dengan puasa itu balasannya kada kau dihingga lagi, kada kau dihitung lagi. Sebab ini yang mengupahnya, yang mengganjarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata engkau berdiri salat semalam karena Allah semata, maka salat engkau tidak ternilai harganya dalam hal kemuliaan dan keindahannya. Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya tidak seorang pun tahu apa yang disamarkan, dirahasiakan untuk orang-orang yang salat tahajud, yaitu ganjaran yang membuat mata dingin, artinya menyenangkan sebab apa yang mereka perbuat. Kalau kita bangun tengah malam, kita tahajud untuk Allah, Allah ridha, ganjaran sembahyang tahajud itu kada kau dinilai dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah yang menerima, karena Allah yang mengganjar, Allah yang mengupah kita. Pekerja semalam, orang jaga semalaman suntuk, yang berharga 2 keping uang atau 2 dirham berubah menjadi begitu bernilai. Bahkan seandainya
engkau hanya menggunakan waktu sesaat untuk salat 2 rakaat yang ringan, yang pendek. Malahan 1 tarikan napas saja yang engkau gunakan untuk mengucap la ilaha illallah. Kita 1 tarikan napas la ilaha illallah ditujukan untuk Allah, dan Allah menerima ganjarannya itu kada kawa dihitung. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Qalu ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, qala yughfaru li ahlihi wa li jirani. Ujar Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia panjangkan la ilaha illallah, dipanjangkannya la-nya, dihancurkan baginya 4.000 dosa besar. Dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Misal kita pernah berbuat maksiat nang langsung haji lawan Tuhan, kada bersangkut paut lawan makhluk. Sekali kita mengucap la ilaha illallah dengan panjang tadi, 4.000 dosa besar. Lalu ujar sahabat, wahai Rasul, amun habis pang dosa besarnya? Kan sekalinya mengucap la ilaha illallah 4.000. 2 kali la ilaha illallah 8.000. La ilaha illallah 12.000 dosa besarnya digugurkan Allah. Lalu ini habis dosa besarnya sudah, tetap ini membaca la ilaha illallah, ujar Nabi, nah diampuni keluarganya, anak bininya, diampuni tetangga-tetangganya. Jadi berlebihan sampai ke anak bini tak umpat diampuni Tuhan, sampai ke tetangga kiri kanan tak umpat diampuni Tuhan. Namun dosa besarnya sudah habisan karena mengucap la ilaha illallah nang sekali tadi. Allah Ta'ala berfirman, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata yurzaqun bighairi hisab. Artinya barang siapa melakukan amal saleh, lelaki atau perempuan, sedangkan ia beriman, maka orang-orang yang demikian itu bakal masuk surga. Lagi pula mereka diberi rezeki di dalam surga itu tanpa hitungan. Nah, jadi artinya maksud dari Imam Ghazali ini, pantaskah kita ini ujub dengan perbuatan kita? Pantaskah kita ini ujub lawan amal kita? Sebab amal kita ini kenapa jadi berharga? Kenapa jadi mahal? Karena Allah yang menerima. Jadi yang kita ujubkan ini siapa? Amal kita kah? Yang kita banggakan itu Allahnya kan yang kita banggakan. Sebab amal kita ini amun dijual lawan makhluk paling 2 dirham harganya. Orang disuruh mengqada'akan sembahyang. Nah, mengqada'akan sembahyang. Orang mati nang kuitan nih. Atau disuruh orang yang menuntut ilmu suruh mengqada'akan sembahyang abahnya. Sehari semalaman 5 waktu. Paling 50.000 diberi orang. Kenapa? Ini manusia yang menghargai. Nah, jadi amal kita itu kalau manusia yang menghargai murah. Kenapa kita bisa surga, bisa dapat ampunan Tuhan, bisa dapat macam-macam anugerah? Karena amal kita ini Allah yang menghargai, Allah yang menilai.
Jadi kada patut sama sekali kita membanggakan amal seorang yang kita banggakan, padahal amal kita sangat murah. Yang kita banggakan itu mestinya Allah yang memberi ganjaran yang besar itu. Nah, jadi setiap kali kita beramal, kita hendaknya ingat bahwa ini adalah anugerah Allah. Bukan amal ini dari perbuatan sendiri. Karena perbuatan sendiri kada baharaga itu amalnya. Ini hanya sekali tarikan napas di antara napas-napas engkau. La ilaha illallah, senapas saja sudah 4.000 dosa besar. Yang menurut ahli dunia dan juga menurut engkau sendiri tidak ada harganya senapas itu. Menurut orang dunia senapas itu kada berharga. Orang tuh minta tolong lawan kita sedikit saja, yang paling orang terima kasih. Aduh, kada sampai jadi duit, kada sampai jadi harga. Tapi kalau kita sanapas diisi dengan la ilaha illallah, ganjarannya 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah. Berapa saja engkau menyia-nyiakan hal semacam itu tanpa guna. Kita menyia-nyiakan napas kita tanpa guna. Padahal jika napas kita ini kita jual lawan Allah, larang benar harganya. Berapa saja waktu terlewat tanpa ada faedahnya. Namun semua derajat agung yang menjadi ganjaran satu tarikan napas itu adalah karena amal tersebut terjadi dengan diridhai Allah Ta'ala. Kita beramal karena Allah, amalnya diridhai Tuhan, sanapas saja sudah luar biasa ganjarannya, kada kawa dihitung lagi. Sehingga menjadi agung kedudukannya dan tinggi nilainya dengan anugerah Allah. Jadi kenapa kita kawa beramal, kenapa amal ini sedemikian harganya, itu anugerah daripada Allah. Itu yang kita banggakan, itu yang kita takjubkan, bukan diri kita ini, bukan amal kita ini. Jadi kalau begitu wajib bagi orang yang berakal untuk melihat kerimihan amalnya. Nah, kita ini wajib melihat kerimihan amal kita. Memang rimih amal kita, kada uyuh. Amal kita kada lapah. Sembahyang 4 rakaat lapah lah, kada lapah. Kita wajib melihat kerimihan amalnya, kesedikitan kemampuannya, dan ia pun wajib hanya melihat anugerah kepadanya, anugerah Allah kepadanya. Kita wajib melihat anugerah Allah itu kepada kita. Mulai kita digerakkannya, mulai kita diberinya ilmu, mulai kita ditolongnya, sampai kita bisa melakukan satu perbuatan untuk Allah. Serta harus menjaga diri jangan sampai amal itu dikerjakan dengan sifat yang tidak patut untuk Allah Ta'ala dan tidak bisa menempati keridhaan Allah. Nah, amal yang sudah kita perbuat baik, ditujukan untuk Allah, diterima Allah, kita wajib pulang menjaga amal itu. Jangan sampai amal itu terhapus, jangan sampai amal itu gugur sebelum kita bisa mengambilnya di hari kiamat kaina. Serta harus menjaga diri jangan sampai amal itu dikerjakan dengan sifat yang tidak patut untuk Allah Ta'ala dan tidak bisa menempati keridhaan Allah, sehingga hilang nilai yang telah dihasilkannya kembali kepada asalnya, yaitu nilai yang sangat rendah. Kalau amal kita ini ditolak oleh Allah,
amal kita ini digugurkan oleh Allah, maka amal kita ini kembali kepada semula. Semula apa? Ada berharga. Nah, berharga juga murah harganya. Kenapa amal bisa larang? Karena Allah yang menerima. Jadi kita wajib berusaha agar amal kita ini diridai oleh Allah, dan kita wajib berusaha menjaganya sampai kita bisa menemui amal itu kena di akhirat. Contohnya begini. Setangkai anggur dan sekuntum bunga itu di pasar hanya sekeping uang. Berapa ada harganya sarinting anggur itu? Berapa ada harganya setangkai bunga? Tetapi kalau anggur atau bunga itu dihadiahkan kepada sang raja, lalu raja senang hatinya, maka boleh jadi raja memberikan 1000 dinar kepada orang itu. Karena setangkai anggur atau sekuntum bunga itu dapat menempati keridhaan sang raja. Kita datang ke tempat raja, kita bawa setangkai bunga. Raja senang dengan bunga itu. Ada harganya cuma 10.000. Nah, karena kesenangan raja, kita diberinya 1 juta. Nah, kalau kayak itu, mengapa yang kita banggakan? Kitanya kan yang kita banggakan. Setangkai bunga itu kan yang kita banggakan. Rajanya itukah yang kita banggakan? Karena setangkai anggur atau sekuntum bunga itu dapat menempati keridhaan sang raja. Jadi sebutir biji bisa berharga 1000 dinar. Bisa raja memberi 1000 dinar sekuntum bunga itu. Kalau raja ini senang dengan hadiah kita itu. Nah, sebaliknya, kalau sang raja tidak ridha dan mengembalikan anggur tersebut, maka kembalilah kepada harga yang rendah. Namun raja ini kada katuju lawan anggur itu, kada katuju lawan bunga itu. Bunga itu jadi kada berharga lagi, kembali kepada harga asal 2.000, 10.000 sekapingnya, sebutingnya. Begitu pula amal yang kita bicarakan sekarang. Nah, sama halnya kayak itu. Kita misal disuruh orang, nah pian kadoakan puasa abah ulun, sidin kada puasa sebulan garing, sidin sudah mati, jadi ulunnya minta kadoakan puasa sebulanan. Nah, paling-paling diberinya sehari 100.000. Kita memuasakan abahnya itu banyak, 100.000 itu ada 50.000-an yang mau unjuki seharian puasa. Nah, kalau kita memuasakan orang ini, Allah senang, Allah suka, kita diberi ganjaran nang kada terhitung nilainya. Kalau kita ini memuasakan orang tadi yang diberi 100.000 tadi, nah Allah senang, maka ganjaran diberi Allah kada ternilai harganya. Tapi kalau Allah kada berkenan dengan apa yang kita perbuat itu, kembali kepada semula 100.000 itu pun yang kita dapat. Jadi artinya amal kita ini semuaan jadi demikian berharga karena anugerah Allah tadi. Itu nang mesti kita takjub, itu nang mesti kita ujubkan bahwa anugerah Allah itu. Jangan nang kita banggakan tuh sembahyang kita, jangan nang kita banggakan itu kekuatan kita, seapa ada kuatnya kita. Kita mengambil upah seharian mengangkut kayu paling 100.000, seapa 100.000 ada. Nah, yang kita banggakan itu adalah Allahnya ini, supaya menghindari jangan sampai ujub tadi.
Karena itu engkau harus waspada. Engkau harus waspada dan selalu melihat anugerah Allah. Selalu merasa anugerah Allah. Kita bisa berzikir itu anugerah Allah. Mungkin dianugerahinya kada kawa. Nah, kita bakawan di kamar, di rumah. Kita jam 2 bangun. Kita dianugerahi Allah. Taufik, hidayah. Jam 2 kita bangun. Kita sembahyang, kita berdoa. Kawan nang tatai kita nih, nang kada diberi Allah anugerah, ini kada peduli, ini guring aja, nah, guring dan kada merasa rasa rugi, kada ada merasa untungnya kawan, kada ada juga. Nah, karena ini anugerah Allah kepada kita. Kita ini karena bisa sembahyang malam, bisa menuntut ilmu, itu anugerah Allah. Amun orang kada diberi anugerah, ya nang kayak itu apa sudah. Malamnya guring, kada tahu menuntut ilmu, kada tahu beribadah. Nah, jadi amun diri kita ini kada punya apa-apa artinya. Nah, diri kita ini kada ada punya kemampuan apa-apa. Kenapa kita kawa bisa beribadah ini? Kenapa kita kawa bisa menuntut ilmu, berkumpul di sini? Itu anugerah Allah. Ini yang kita banggakan. Kita dapat anugerah Allah. Jangan bangga lawan diri. Diri kada ada harganya. Itu buktinya orang-orang yang kada dapat hidayah, kada dapat anugerah Allah. Ini kada tahu siang malam sibuk dengan urusan duniawinya. Nah, jadi itu artinya supaya jangan ujub nih, supaya jangan kita melihat diri kita, jangan melihat amal perbuatan kita. Yang kita lihat itu adalah anugerah Allah kepada kita. Fal yafrahu bi, ujar Tuhan. Nah, fal yafrahu bi, hendaklah mereka itu gembira bi dengan aku. Nah, ayo beramal, kita suka, kita beramal, kita kalau mengerjakan ini kita riang gembira. Karena jadi masalah asalkan yang kita gembirakan itu adalah anugerah Allah kepada kita. Ini sedikit saja setilannya itu. Orang nang kurang ilmunya atau kada berilmunya gembira karena kau beribadah, gembira dengan dirinya. Orang berilmu pang gembira juga, tapi nya gembira dengan anugerah Allah. Nah, nang sebuting untung, nang sebuting ini kada dapat apa-apa. Engkau harus waspada. Artinya waspada itu kita kada kawalingah. Bila kita lingah, kita habis. Hidup ini sama orang menyupir motor. Nah, selama kita hidup, selama kita bangun, itu sama orang menyupir motor, sama orang bersepeda, sama orang berkendaraan. Sama, kada kawalingah. Bila lingah, bisa menghantam orang atau dihantam orang. Nah, kayak itu juga hidup ini. Bila kita lingah, bila kita kada waspada, nah kita akan gugur atau digugurakan orang. Dan waspada ini dituntut kepada seluruh lapisan. Bukan hanya yang disuruh waspada ini orang-orang yang hanya menuntut ilmu, kada. Seluruh lapisan tingkatannya disuruh waspada. Sampai-sampai para nabi pun disuruh Tuhan waspada. Para aulia disuruh Tuhan waspada. Para ulama disuruh Tuhan waspada. Orang-orang yang baru menuntut ilmu pun disuruh Tuhan juga waspada itu. Jadi kada ada yang disuruh hati-hati itu nah hanyar aja kada ada. Semuaan disuruh Tuhan hati-hati. Anda harus waspada dan selalu melihat anugerah Allah. Serta hendaknya engkau menjaga amal engkau. Jangan sampai ada yang menguturi menurut Allah Ta'ala. Nah, karena amal kita ini, nang dahulunya amal kita ini baganda. Sampai 700 ganda. Nah, karena ada tingkah laku kita, itu bisa dikurang. Nah, dikurang. Jadi 100-annya lagi gandanya. Karena kita berbuat pulang macam-macam.
bisa dikurang pulang gandanya, jadi tinggal 50. Nah kita berbuat pulang kelakuan pulang nang Allah kada suka, amal kita bisa dipotong pulang. Sehingga akhirnya amal yang sudah bagus disimpan di bawah aras Allah, amal yang sudah bagus disimpan itu jadi habis kada ada lagi. Nah begitu kita mati kada ada lagi yang didatangi. Padahal kita diisi rumah sudah ada di sana. Nah, karena kita beramal, beribadah, berisi rumah sudah ada di sana, berisi kebun sudah ada di sana, bidadari disediakan Tuhan sudah menyambut kita. Nah, macam-macam fasilitas sudah ada disediakan oleh Allah. Karena surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada. Mulai saat ini, saat dahulu kala sudah ada. Jadi surga neraka itu bukan adanya karena imbal kita mati, kada. Sekarang ini surga itu sudah ada dan sudah aktif. Sudah sibuk orang-orang di sana. Neraka pun apalagi sibuk lagi. Nang kuci akan macam-macam sudah. Nah, jadi amal ibadah kita ini dapat ini ampun si fulan di surga. Kita membaca ini diulahkan Tuhan. Kan siapa yang mengata subhanallah ditanamakan sebuting pohon. Siapa yang membaca ini diberi bidadari sekian. Siapa yang mengulah ini dibangunkan gedung atau sambungan ada. Nah, ini gedung si Fulan bin Fulan, gedung bin sudah ada. Nah, yang sudah ada itu kita disuruh Tuhan menjaga. Jangan sampai yang sudah ada di surga itu hilangan. Nah, hilangan. Sehingga begitu kita mati kada ada lagi jatah di surga nang didatangi. Rumah seorang di surga kada ada lagi, bidadari sudah kada ada lagi, kebun taman kada ada lagi, sudah habis karena kelakuan kita di dalam dunia ini. Nah, jadi nang mana sudah ada berisian dalam surga itu kita disuruh menjaga jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang pun jangan. Serta hendaknya engkau menjaga amal jangan sampai ada yang menguturi menurut Allah Ta'ala. Nah, ingat situ pokok yang kedua.